ikhwan dan akhwat semuanya yang dimuliakan oleh Allah, apa kabar sore ini? Alhamdulillah, Masya Allah. Sudah hari keberapa ini? Hah? Kayaknya Senin nih puasanya. Mulainya Senin, ya. Kalau Senin 16, yang Selasa 15. Apapun itu saya berdoa, semoga Ramadan yang sudah kita lalui, puasa kita, sholat tarawih, tahajud kita, baca Quran kita, sedekah kita, dan semua amal ibadah kebaikan yang kita lakukan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan kita memohon kepada Allah taufik dan hidayahnya, semoga sisa Ramadan yang masih ada di depan kita bisa menjalaninya dengan sebaik-baiknya, ya, insya Allah nanti sampai finish kita menjadi juara. Tolong siapa yang bertugas nanti? Karena kita bicara tentang puasa, maka saya ambilkan dari salah satu rangkaian yang saya kumpulkan dari tema merajut amalan menggapai ganjaran di bulan penuh kebaikan. Nanti insya Allah kita akan bicara tentang puasa, esensi puasa itu apa. Lanjut kepada dalilnya. Rasulullah SAW bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan syahrun mubarak, yaitu bulan yang diberkahi. Nah, yang benar kita itu mengucapkannya itu Ramadan mubarak berdasarkan hadis ini. Kan banyak orang mengatakan Ramadan karim, ya kan? Maka yang lebih tepat adalah Ramadan mubarak. Karena dalilnya begini, bulan Ramadan yang penuh berkah. Karim itu artinya yang maha mulia, yang maha pemurah. Yang maha mulia dan murah itu adalah Allah. Maka lebih tepat kita mengatakan apa? Ramadan mubarak, syahrul mubarak. Diberkahi kenapa? Memang Ramadan ini seluruhnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, ya kan? Terus kemudian orang kalau melakukan amal ibadah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti khusus satu malam terbaik, yang mana satu malam ini nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? 83. Malam apakah itu? Malam Lailatul Qadar. Itu ada di bulan Ramadan, itu malam yang diberkahi, Lailatul Mubarakah. Baik, amal apa saja yang sebaiknya kita lakukan di bulan Ramadan? Lanjut ya. Paket amalan di bulan Ramadan saya bagi menjadi 4 paket ya. 1, paket gratis. 2, paket hemat. 3, paket spesial. 4, super spesial. Nih, akhwat-akhwat pilih yang paket apa nih? Super spesial. Sanggupkah? Kita lihat nanti apa yang super spesial. Baik, kita awali dengan yang gampang dulu, paket gratis ya. Paket gratis ini saya kumpulkan ada beberapa. Yang paling utama ada 7 ya. Pertama adalah puasa, kemudian membaca Al-Quran, kemudian tarawih atau tahajud atau qiyamul lail, kemudian yang keempat sholat duha, yang kelima sholat tarawih, sholat rawatib, yang kelima sholat rawatib, yang keenam banyak zikir, yang ketujuh banyak istighfar, dan yang lain-lain. Kita mulai dari yang pertama dan yang paling utama, yaitu puasa. Nah, tunggu, puasa
Siapa yang tahu? Ini kuis, ya. Kalau kuis benar dapat hadiah. Ada yang tahu kapan diwajibkannya puasa Ramadan 30 hari? Dilarang browsing tadi. Silakan akhwat kalau ya. Hah? Diwajib tahun berapa? Saya nanya tahunnya. Ah, 2 Hijriah, baik. Dapat hadiah. Silakan hadiah. Ya, coklat. Adanya coklat, nggak apa-apa ya. Bisa buat buka. Sama-sama. Begini, jadi kewajiban dalam Islam ini tidak langsung turun sekaligus, jadi berangsur-angsur. Yang pertama dulu tentang iman, makanya di Mekah itu yang turun adalah surat-surat pendek itu tentang keimanan. Jadi mantap imannya baru turun perintah-perintah. Bahkan sholat 5 waktu itu turunnya itu 2 tahun menjelang hijrah, berarti tahun 11 kenabian. Selama 11 tahun di Mekah itu belum 5 waktu sholatnya, masih sholat pagi dan sore, sholat malam. Jadi ada tahapnya. Puasa diwajibkannya setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Rasulullah itu hijrah ke Madinah umur berapa? Mikirnya lama, udah ketemu kan? Betul, 53. Di Mekah berdakwah berapa tahun? Harus pindah ke Madinah 10 tahun. Nah, tahun pertama, tahun kedua, barulah tahun kedua itu turun perintah puasa Ramadan selama 30 hari dengan turunnya surat Al-Baqarah 183. Al-Baqarah 183. Berarti Rasulullah selama hidupnya puasa Ramadan berapa kali? Mulai tahun kedua 9. Baik. Nah, sekarang puasa itu apa? Secara bahasa puasa artinya al-imsak, as-saumu al-imsak. Al-imsak itu artinya menahan. Menahan apa? Kalau cuma menahan lapar dan haus, tapi mulutnya masih kelebihan, apa namanya mulut kelebihan itu? Mau tahu mulut kelebihan? Bahasa Jermannya lambe turah. Nah, itu kalau hanya menahan lapar dan haus nggak dapat apa-apa. Makanya di sini definisi puasa adalah menahan diri dari semua hal yang membatalkan puasa, di antaranya makan dan minum itu, dan juga dari semua yang dilarang oleh Allah dari dosa dan maksiat secara keseluruhan. Ya, dimulai dari terbit fajar yaitu subuh sampai tenggelam matahari. Makanya harus ditahan betul-betul. Emosi aja dikendalikan. Boleh marah, tapi kalau alasannya nggak jelas kita nggak boleh marah. Kalau diganggu suruh bilang apa? Kalau kita lagi puasa diganggu kita bilang apa? Saya sedang puasa, cukup di sini, jangan dilanjut. Saya sedang puasa. Kalau mau ribut entah habis buka ya. Coba saya bilang, saya sedang puasa, saya menahan diri. Inilah puasa. Maka dari itu, lanjut. Puasa itu kalau benar. Ini sebenarnya fokus kajian kita di slide yang ini. Puasa itu kalau benar maka akan terbukti sabda Rasulullah SAW, as-saumu junnatun, puasa adalah perisai. Maksudnya apa? Perisai dari api neraka. Ini kalau puasanya benar-benar. Jadi tameng, pelindung.
Ini kata junnatun di situ nggak saya kasih harokat. Kalau salah ngasih harokat bahaya. Makanya belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran, belajar baca Quran itu penting. Tahsin penting. Itu kalau dibaca nggak pakai nggak pakai harokat itu bahaya. Salah bahaya. Kalau junnatun artinya perisai. Coba kalau jannatun artinya surga. Kalau jinnatun artinya jin. Salah. Asomu jinnatun. Bahaya. Insya Allah ini pada bisa bahasa Arab nggak nih? Belajar bahasa Arab ya? Kan pintar-pintar, insya Allah mudahkan. Belajar bahasa Arab itu wajib. Karena untuk mempelajari, memahami Al-Quran. Nah di sini junnatun. Junnatun artinya perisai. Kenapa puasa menjadi perisai? Orang kalau puasanya benar, maka dia dilindungi Allah dari api neraka. Caranya gimana? Ternyata tidak hanya puasa menahan lapar dan haus saja, tetapi seluruh anggota tubuhnya, lahir batin, jiwa raganya semua ikut puasa. Makanya di sini saya sebutkan tidak hanya puasa menahan lapar dan haus, tapi pertama puasa mulut, terus puasa mata, puasa telinga, puasa hati, puasa pikiran, puasa kemaluan, puasa tangan, puasa kaki. Seluruh anggota tubuhnya ikut puasa. Nah, sekarang kita urai bagaimana puasa mulut. Nah, inilah para ikhwan dan akhwat semuanya, perlu antum ketahui, yang paling banyak menggerogoti pahala puasa, menghanguskan amalan, ya mulut. Mulut ini kan bahaya. Bagaimana bisa dibilang bahaya? Rasulullah mengatakan, hal yakubbun nasu ala wujuhim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Betapa banyak manusia tertelungkup di atas wajahnya, diseret, dimasukkan ke neraka karena akibat mulutnya. Kemudian Rasulullah juga bersabda, innar rajula la yatakallamu bi kalimatin la yadri ma yaqul yahwi biha fin nari sab'ina kharifan. Ada seorang laki-laki, dia itu mengucapkan satu kalimat yang dia tidak sadari, dengan satu kalimat itu dia dicampakkan ke neraka 70 tahun. Innalillah. Kemudian orang Arab mengatakan salamatul insani fi hifdzil lisan, keselamatan manusia ada pada pandai tidak dia menjaga lisannya. Terus Rasulullah pernah ditanya, apa yang paling banyak menyebabkan manusia masuk neraka? Ya sudah, Rasulullah SAW anaktsari ma yudkhilun nasa an-nar. Jawabannya apa? Al-famu wal faraj. Mulut dan apa yang di bawah perut. Apa itu yang di bawah perut? Saya tahu tempatnya, lupa namanya. Bahaya sekali mulut. Nah, puasa mulut benar-benar harus kita jaga. Kalau tidak, maka nanti pahala puasa itu bisa habis. Dalam hadis yang sahih terkenal ya, riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, lalu melakukan perbuatan didasari dengan kedustaan, Allah tidak butuh darinya dia meninggalkan makan dan minum. Berarti nggak ada gunanya kalau orang puasa tapi dia tetap bohong. Bahaya sekali dusta ini. Kalau ada orang yang berdusta, berarti dia ciri-ciri orang munafik. Nah, kuis lagi, sebutkan ciri-ciri munafik ada 3, angkat tangan. Ya, silakan. Ya.
Kalau bicara bohong, terus kalau berbicara dia dusta. Kalau dipercaya khianat. Terus kalau berjanji mengingkari. Boleh lah. Masih ada stoknya, silakan. Dapat hadiah, silakan. Yang Ikhwan jangan kalah ya kalau kuis ya, langsung Ikhwan ya. Silakan. Kalau jawabnya kerja kelompok, hadiahnya dibagi-bagi. Ini mulut penting sekali untuk kita jaga, namanya puasa mulut. Jadi maksudnya tidak mengucapkan kecuali yang diridhoi oleh Allah. Nih, akhwat punya ayakan nggak di rumah? Punya ayakan? Ya, tolong kalau mau ngomong diayak dulu ya. Diayak dulu. Gini kalau mau ngomong, ini omongan saya ini bermanfaat atau tidak? Omongan saya ini baik atau tidak? Omongan saya ini menyakiti orang atau tidak? Omongan saya ini nanti menimbulkan masalah, dipikir dulu. Iya, bahaya. Seorang ulama salaf kalau ngomong bagus, pintar dan penjelasannya sangat luar biasa, tapi dia sedikit ngomong. Ketika ditanya, ini wajah tulisan Saifan, aku mendapati lisanku seperti pedang. Kalau aku tidak bisa menggunakannya malah bisa melukai diriku sendiri. Syarat orang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia bicara yang baik atau diam saja. Berarti ngomong sama diem bagusan mana? Hadisnya tadi itu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya bicara yang baik atau diam. Mana yang didahulukan? Bicara yang baik. Kalau nggak bisa bicara baik berarti diam. Kalau nggak bisa diam berarti bicara yang baik. Kalau nggak bisa bicara, apalagi pas bulan puasa. Nih, puasa mulut ya, hati-hati ya. Semoga Allah mudahkan kita semua bisa menjaga mulut kita. Semua yang keluar dari mulut kita adalah kebaikan. Saya persingkat, yang kedua puasa mata. Ah, ini bahaya. Dilihat dosa nggak dilihat barang bagus katanya. Bahaya ini. Hati-hati. Rasulullah SAW bersabda, an-nadratu sahmun min sihabil iblis masmum. Pandangan itu adalah panah dari panah iblis yang beracun. Oh. Entah memandang secara langsung atau melalui media. Kalau yang dipandang itu tidak boleh dipandang, ini bahaya. Dari mata turun hati, turun ke bawah lagi. Kita itu boleh pandangan yang tidak sengaja, ya, dan sekali saja. Ketika ada sahabat yang melihat wanita yang bukan mahram, Rasulullah palingkan. Terus Rasulullah mengatakan, la tutsbi'in nadrah nadrah. Jangan kamu ikutkan pandangan dengan pandangan berikutnya. Fa inna lakal ula wa laysa laka tsaniyah. Kamu boleh yang pertama saja, yang kedua enggak boleh. Kalau pertama lama bagaimana? Sama saja. Ini berlaku, laki lihat perempuan, perempuan lihat laki. Tapi sekarang ini manusia udah aneh, laki lihat laki ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Antum pengen merasakan nikmatnya iman, manisnya iman, salah satunya dengan menundukkan pandangan. Anak-anak nanya, Ustaz, saya naik KRL semakin menunduk semakin bahaya. Sekarang ini zaman yang sudah fitnah menyebar kemana-mana. Luar biasa ini masalah pandangan, kalau nggak dijaga bisa menjerumuskan kepada kemaksiatan yang besar. Ya, jaga pandangan. Apalagi puasa. Puasa mata. Yang ketiga ini puasa telinga. Oh, ini para akhwat, para ikhwan. Ini kalau pas puasa kan telinga harus jaga. Kalau ada majelis ghibah jangan ikut ya. Jangan gabung. Kalau perlu diingatkan harus pergi. Iya, bahaya. Ini dosa mulut yang bisa didengar. Telinga dijaga. Kalau ada yang masih hobi dengar musik, kalau bulan Ramadan tolong ya dihindari, karena itu membahayakan hati. Sekarang dari mulut, mata, telinga, yang paling bagus digunakan untuk apa mulutnya? Mulut, mata, telinga di bulan Ramadan ini khususnya paling bagus mulut untuk membaca Al-Quran. Mata paling bagus untuk melihat Al-Quran, ayat Allah. Telinga juga mendengarkan ayat-ayat. Kita persingkat, puasa hati, puasa pikiran. Tolong ya, jangan ada penyakit hati. Seperti apa? Iri, dengki, suudzon, ujub, takabur. Itu semua penyakit hati. Kiranya jangan keras, jangan kotor kalau puasa. Ya, sampai hati dan pikiran harus ikut puasa. Kemudian terutama kemaluan harus dijaga. Bahkan yang sudah punya suami atau istri gak boleh siang-siang. Bahaya loh. Kalau khilaf, melakukan hubungan khilaf, itu dendanya memerdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut. Mana bisa sebulan aja bocor ya kan. Terus yang ketiga suruh ngasih makan 60 orang miskin. Suami istri, istrinya nggak mau dipaksa sama suaminya, diperkosa siang-siang bulan Ramadan. Itu suaminya yang bayar denda, istrinya tidak. Jadi kemaluan harus ikut puasa. Tangan jangan gunakan untuk jahil, untuk dosa, untuk melakukan sesuatu yang nilainya maksiat atau menyakiti orang. Begitu juga kaki jangan pernah dilangkahkan ke tempat maksiat. Ini ada yang bilang, Ustadz itu kalau siang hari dia jaga, terus nanti malam hari dia maksiat gimana? Kasih tahu, malaikat yang berjaga siang dan malam itu sama gitu. Malaikat yang nyatet siang malam sama. Allah juga melihat yang disembah di siang hari sama dengan Allah yang disembah di malam hari. Jangan takut sama pas siang aja gitu. Baik. Inilah puasa yang sebenarnya. Ya, tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi semua anggota tubuh ini. Apa tadi? Mulut, mata, telinga, hati, pikiran, kemaluan, tangan dan kaki, semuanya puasa. Kalau dia praktekkan ini, puasa benar-benar menjadi perisai dan hikmahnya akan dia dapat. Inilah esensi yang sesungguhnya. Akhir ayatnya itu la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman,
kutiba alaikumusya, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti diwajibkan atas orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Kalau dia praktekkan ini, menjadilah dia orang yang bertakwa, karena dia menjaga diri, jiwa raga, lahir batinnya, tunduk patuh kepada Allah. Takwa itu apa definisinya? Takwa apa definisinya? Menjalankan perintah, menjauhi larangan, karena dia jaga semua. Ada takwa menurut Ali radhiyallahu anhu, bagus sekali kalau mau dicatat. Definisi takwa menurut Ali radhiyallahu anhu, sahabat Ali radhiyallahu anhu, takwa itu adalah al-amalu bit tanzil, mengamalkan apa yang diturunkan Allah. Yang pertama, yang pertama al-khaufu bil jalil. Al-khaufu bil jalil, takut kepada Allah yang Maha Tinggi, ini yang pertama. Yang kedua, wal amalu bit tanzil, melaksanakan apa yang diturunkan oleh Allah. Yang ketiga, wal qanaatu bil qalil, dan qanaah dengan yang sedikit. Yang keempat, wal istidadu li yaumir rahil, mempersiapkan diri untuk hari kebangkitan. Ini 4 definisi takwa menurut Ali. Coba diulang. 1, al-khaufu bil jalil, apa tadi? Takut kepada Allah yang Maha Tinggi. Yang kedua, wal amalu bit tanzil, mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah. Yang ketiga, wal qana'a bil qalil, qana'a dengan yang sedikit. Qana'a itu apa? Merasa cukup. Qana'a itu merasa cukup. Yang keempat, mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat, hari kebangkitan. Nih, kalau orang mengamalkan puasa semua ini tadi, maka insya Allah dia benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa. Semoga kita semua di sini nanti Ramadan berakhir, ketakwaan kita meningkat. Amin. Baik, kita lanjut. Yang kedua, paket gratis. Yang kedua, baca Al-Quran. Bulan Ramadan bulan Al-Quran. Kita harus berlomba-lomba membaca Al-Quran. Ini sudah ada yang khatam belum nih, Ikhwan akhwat? Sudah ada khatam belum? Belum? Target Ramadan berapa kali khatam? Sekali. Bulan Ramadan bulan Al-Quran. Jadi kita harus giatkan membaca Al-Quran. Rasulullah itu setiap malam setoran. Bahkan kalau malam Lailatul Qadar, setoran sampai habis satu Al-Quran 30 juz kepada malaikat Jibril. Para ulama dulu baca Al-Quran banyak sekali kalau di bulan Ramadan. Iya, pahalanya besar. Alif Lam Mim itu dianggap 3 huruf. 1 huruf itu 10 kebaikan. Bisa dilipat gandakan sama Allah sampai 700, sampai lebih lagi. Banyakin. Mau tahu? Imam Bukhari yang hadisnya kita pakai Sahih Bukhari, setiap siang hari khatam 1 kali 30 juz. Malamnya nanti qiyamul lail beliau baca 10 juz. Total Ramadan kira-kira beliau khatam 40 kali. Imam Bukhari. Ada seorang khalifah zaman dulu namanya Walid bin Abdul Malik. Kan sibuk banget, khalifah lebih sibuk dari presiden. Bulan Ramadan khatam 17 kali. Sehari baca 17 juz. Yang lebih dahsyat dari itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i, muridnya yang mengatakan, namanya Rubi bin Sulaiman, mengatakan Syafi'i itu di bulan Ramadan khatam 60 kali. Masya Allah. Kalau 60 kali sehari semalam khatam berapa kali? 2, 30 ditambah 30. Ini bukan Al-Ikhlas 6 kali. Beneran. Masuk akal tidak? Masuk akal tidak sih?
sehari semalam khatam 2 hari? Masuk akal. Yang pertama Allah kasih berkah waktu mereka. Jadi waktu dimanfaatkan sebaik-baiknya baca Al-Quran. Yang kedua memang mereka dari kecil sudah hafal, bacanya lancar, cepat, bisa. Baca Quran pakai Quran gede warna-warni aja masih salah-salah. Nah, itu selalu mencontohkan ya. Baca cepat itu bisa satu nafas. Satu nafas itu bisa dapat banyak. Al-Fatihah satu nafas itu cukup. Kalau mau baca cepat. Alhamdulillah masyaallah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad. Kurang dikit. Itu Al-Fatihah lanjut ya. Nah, cukup kan? Latihan nafas dan sudah pernah ngafal, baca bisa cepat. Nah, gini ya. Guru saya itu ada yang baca Quran 1 juz itu butuh 10 menit. Karena beliau pernah 1000 kali setiap hari membaca 30 juz tanpa lihat. Makanya sudah ngelontok banget. Ini ngelontok di dalam kepala. Ini juz 30 aja di luar kepala ini jangan. Sudah di luar. Sudah di luar. Sekarang coba dihitung. 1 juz 10 menit. Al-Quran berapa juz? 30. Berarti 10 kali 30 berapa? 300 menit. 300 menit berapa jam? 5 jam. Sehari semalam berapa? Berapa jam? 24. Dikurang 5 masih berapa? 19. Nah, oke, kurangin 5 lagi. Masih sisa berapa? 14 itu masih cukup buat tidur, buat sholat, buat makan, buat ini. Masuk akal kan? Memang mereka siang malam baca Quran. Jangan sampai bulan Ramadan siang dijadikan malam, malam dipakai tidur. Apa tuh maksudnya? Tidur melulu. Nah, sekarang tantangan ini para pengikut salafus saleh, para pengikut para sahabat dan para ulama. Terutama Rasulullah pernah semalam setoran 1 Al-Quran penuh. Ini masih ada setengah bulan Ramadan. Ikhwan, ini target berapa kali khatam? Tahun lalu khatam kan nih pada? Hah? Tolong please deh. Kalau buka HP kan tahan lama, lihat komputer tahan lama. Tolong dong, Ramadan waktunya bulan Al-Quran. Akhwat target berapa kali? Hah? 2. Yang targetnya 2, sehari gak boleh kurang dari 2 juz. Ya. Akhwat dalam kondisi haid masih boleh baca, tapi jangan pakai mushaf, pakai HP boleh. Komputer juga boleh. Tapi tolong jangan kurang dari 2 lebih. Takutnya nanti Ramadan cuma 29. Yang ikhwan gak ada M nih kan? M gak nih ikhwan nih? Malas. Tolong giatkan baca Quran. Karena para ulama begitu. Khusus Ramadan boleh kita perbanyak dan boleh baca dengan cepat, tapi syaratnya harus benar. Insyaallah ya. Jangan sampai tidak khatam, terutama nanti akhir-akhir. Akhir-akhir 10 terakhir lebih giat.
Biasa pada ngapain 10 terakhir? Memburu diskon. Mudik nggak? Nah, kalau ada yang itikaf, alhamdulillah, masya Allah. Kalau mudik jangan pas malam ganjil lah ya, untuk ibadah. Baik, baca Quran ini paling utama. Berikutnya sholat tahajud, sholat tarawih. Oh, tadi ada dalil yang kita skip, nggak apa-apa. Ini Al-Quran dan puasa nanti di akhirat itu akan memberikan syafaat bagi pelaku. Oke, kita lanjut saja. Tahajud dan tarawih sebenarnya kalau di bulan Ramadan itu disebut tarawih. Aslinya Rasulullah itu 11 rakaat aja. Tapi jangan tanya kualitasnya. Karena Rasulullah pernah sholat, ada sahabat ikut. Rakaat pertama atau alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fiih. Oh, sahabat batin mau aja 100 ayat. Ternyata lanjut Al-Baqarah terus sampai wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna. Sahabat batin nih, sahabat Hudzaifah, semoga rukuk, ternyata Rasulullah lanjut surat An-Nisa. Surat yang keempat. An-Nisa dikira sedikit, ternyata sampai selesai. Bukannya rukuk, tambah lagi surat Ali Imran. Surat yang ketiga. Itu 3 surat terpanjangnya Al-Quran, dibaca sama Rasulullah 1 rakaat. Wah, masya Allah. 5 juz lebih. Itu kalau kita praktekin ya, saya khawatir. Kalau ada imam yang praktek, imamnya salam tuh lampu udah dimatiin, pintu udah dikunci itu. Bukan lagi nggak ada jamaahnya. Maka 11 rakaat tapi kualitas. Jangan sampai sholatnya nggak tumaninah, nggak diterima sama Allah. Seperti yang viral waktu itu, 23 rakaat cuma 7 menit. 2 rakaat itu 37 detik. Bismillahirrahmanirrahim. Balik. Salamun qalamun Allahu akbar. Sami Allah liman Allah. Saya pernah ngalamin waktu itu di Jawa Timur. Kan Jawa Timur yang viral itu kan. Saya di masjid lain tapi Jawa Timur juga. Ramadan daripada sholat sendiri saya ke masjid. Ambil shaf pertama. Ada isya, terus sholat isya. Sholat sunnah habis itu langsung tarik. Sholat tarawih begitu cepatnya, baca 1 ayat doang. Salamun qalamun Allahu akbar. Lah 2 rakaat langsung keringetan, saya nyerah. Pulang saya. Enggak ada gunanya. Kalau sholat cepat enggak tumaninah, enggak bakal diterima. Tarawih itu nyari yang khusyuk. Terserah antum mau berapa. Setelah sholat tarawih boleh enggak malamnya antum tahajud lagi? Boleh, semampunya. Kalau sama imam bagusnya sampai witir selesai ya. Jangan waktu imam witir melipir, jangan. Karena kalau antum ikut sholat sama imam, ya dalilnya man qama ma'al imam bi jama'atin hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lail. Siapa yang sholat bersama imam berjamaah sampai selesai, dicatat baginya sholat semalam suntuk. Masya Allah. Baru nanti tambah lagi sendiri. Kalau sendiri nggak usah witir lagi. Tapi kalau ikut berjamaah lagi, ikut witir lagi apa? Karena ikutin imam. Sebagaimana yang kita alamin ketika di Mekah, alhamdulillah, ya bukan untuk riya atau apa, saya menceritakan. Ketika di Mekah kita itikaf itu, masya Allah, kalau malam ganjil itu memang kita sholat terus. Tarawihnya 1 juz, qiyamul lailnya 2 juz. Bacaan imam saya kan bacaannya nyantai loh, hampir sepanjang malam. Kita sholat terus. Nah biasanya kita di awal tarawih sudah witir, nanti witir lagi. Apalagi kalau imam sana, kalau kunut kan panjang doanya tuh. Sampai kadang-kadang Indonesia aja disebut dalam doa mereka itu. Didoakan kebaikan untuk kita. Nah jadi boleh, walaupun sudah tarawih, kalau antum mau tambah tahajud di rumah. Ini sudah 15, ini udah bolong belum tahajudnya? Hah? Saya butuh jawaban, bukan senyuman.
Antum kalau terlewat tarawih di masjid, tarawih sendiri di rumah. Ya. Kalau nggak kuat 11, sekuatnya. Yang penting jangan tinggalkan. Terutama witir. Jangan pernah tinggalkan. Siap para akhwat ya insyaallah ya. Begitu. Karena keutamaannya coba. Nih. Merasa pada punya dosa nggak nih? Nah, ternyata puasa dan qiyamul lail itu salah satu keutamaannya adalah Rasulullah SAW man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min. Siapa yang bangun malam, sholat malam, tarawih, tahajud, qiyamul lail di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Masya Allah. Begitu. Setahun bikin dosa lagi, Ramadan diampuni lagi sama Allah. Itu caranya. Ya. Di puasa yang benar begini, nggak hanya menahan lapar dan haus. Kalau hanya menahan lapar dan haus nggak dapat apa-apa, kecuali lapar dan haus. Siang malam ibadah terus, dijaga kelakuannya. Baik, kita lanjut. Berikutnya yang gratis. Yang keempat apa? Sholat duha. Sholat duha itu sholat yang dikerjakan di pagi hari setelah matahari meninggi. Boleh 2 atau 4 atau 6 atau 8. Dalam satu riwayat boleh 12. Jadi 2 rakaat salam. Apa sih keutamaannya sholat duha? Coba hadisnya. Jadi yusbihu ala kulli sulama minan nasi shadaqah. Sebenarnya setiap hari itu, setiap ruas tubuh manusia ini ada kewajiban sedekah. Ini anak kedokteran saya tanya nih, manusia ini ada berapa ruas tubuhnya? Hah? Berapa? Coba dihitung. Rasulullah itu loh nggak kuliah kedokteran tapi tahu 360 kata Rasulullah. Semuanya, semua ruas tubuh manusia ada kewajiban masing-masing. Semua perbuatan kebaikan itu adalah sedekah, tetapi semua itu kan banyak, makanya digugurkan, ditebus dengan 2 rakaat sholat duha. Wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Jangan tinggalkan sholat duha ya. Berangkat ke kampus jam berapa? Hah? Jam 7. Biasanya sholat duha tidak setiap hari. Kalau bisa sebelum berangkat kampus itu kan rapi, mandi, wuduan, atau nggak mandi. Yang penting parfum aja banyak, ya kan? Muka dipoles. Sampai ada lagunya kan, cantik tapi bau. Kalau rapi, nanti wudu sebelum berangkat sholat duha dulu, bagus begitu. Iya, supaya Allah mudahkan urusannya juga kan. Itu ada doa sholat duha itu bukan dari hadis. Allahumma inna duha'uka wal baha'aba'uka wal qudar wal qur. Itu Allahumma inna rizki bisama'i fa'anzil. Ya Allah, jika rizkiku di langit turunkan, jika di bumi keluarkanlah, jika sulit mudahkanlah, jika jauh dekatkanlah. Itu bukan dari hadis. Nggak harus baca doa itu, baca sesuai kebutuhan kita. Sholat duha. Berikutnya ada namanya sholat rawatib. Apa itu sholat rawatib? Sholat yang mengiringi sholat-sholat wajib. Ada yang muakkad, ada yang tidak muakkad. Nah, coba dalilnya, lanjut. Ini ada beberapa dalil mengenai sholat rawatib. Orang yang rajin sholat rawatib itu akan dibangunkan rumah di surga. Masya Allah. Ini orang Jakarta ini ya, pengen punya rumah di Pondok Indah, pengen punya rumah di Menteng, ya minimal Margonda lah ya. Itu rumah di dunia yang diimpikan. Ini rumah di surga, gampang. Hadis Aisyah ini,
Man sabara ala sintai asyrata raka'atan minas sunnah, siapa orang yang selalu merutinkan 12 rakaat dari salat sunnah, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Masya Allah. Di hadis ini dipertegas 12 rakaat itu kapan saja. Nih, arba rakaat qabla zuhri, 4 rakaat sebelum duhur. 2 tambah 2. Sebelum duhur berapa? 4. Wa raka'atan ba'daha, 2 rakaat setelah duhur. Berarti sudah berapa? 6. Wa raka'atan ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Berarti berapa? 8. Wa raka'atan ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. 2 rakaat ini qabla al-fajri, 2 rakaat sebelum subuh 12. Coba diulang. 12 rakaat ini berapa? 4 sebelum duhur, terus 2 setelah duhur, terus 2 setelah maghrib, terus 2 setelah isya, terus 2 sebelum subuh. Ini yang muakkad sangat ditekankan. Selain itu, misalnya sebelum maghrib boleh, sebelum asar boleh, sebelum isya boleh. Setelah asar tidak boleh, setelah subuh tidak boleh. Dan yang paling bagus di antara yang tidak ditinggalkan oleh Rasulullah itu sebelum subuh 2 rakaat sholat sunnah fajar. Siapa orang paling kaya sekarang di dunia? Siapa? Ini dalilnya. Antum kalau sholat sunnah 2 rakaat lebih kaya daripada Elon Musk. Daripada Donald Trump. Otaknya kram. Rakaata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar sebelum subuh. Sholat sunnah fajar 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia seisinya. Jangan tinggalkan ya. Ustaz, kalau saya bangunnya telat, terus saya bangun jam 7, saya sholat sunnah fajar apa enggak? Pas sholat subuh langsung. Ya, itu jam 7 itu saya ragu kamu sholat subuh apa sholat duha. Malah menanya sholat sunnah apa enggak. Kalau telat gitu langsung aja sholat subuh. Ini pada sholat rawatib nggak nih? Ikhwan-ikhwan yang gagah-gagah ini, para akhwat rajin-rajin sholat rawatib ya. Dibangunkan rumah di surga, mau kan? Insya Allah. Berikutnya, banyak zikir. Tolong jangan sia-siakan waktu di bulan Ramadan. Mulutnya nih bilang subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Paling besar pahalanya itu mengucapkan la ilaha illallah. Bos, tolong digeser bos. Oh, ini tadi. Terus, nah banyak zikir. Zikir ini pahalanya besar sekali. Subhanallah, alhamdulillah memenuhi langit dan bumi. La ilaha illallah ditimbang dengan langit dan bumi beserta isinya lebih berat la ilaha illallah. Dan zikir yang paling utama dari semua zikir yang disuruh pada kita adalah banyak istighfar. Lanjut. Banyak istighfar. Terutama bulan Ramadan, bulan ampunan, kita harus banyak beristighfar. Ya. Nah, lanjut dalilnya. Ini dia. Rasulullah itu dalam setiap hari beristighfar dan minta ampun kepada Allah itu tidak kurang dari berapa? 70 kali. Dalam riwayat tidak kurang dari 100 kali. Terus ini dalam surat Nuh ya. Dalam surat Nuh ini solusi untuk berbagai macam permasalahan orang itu suruh banyak istighfar. Lama nggak punya anak suruh banyak istighfar. Ekonomi sulit suruh banyak istighfar. Kondisi paceklik, biar turun hujan banyak istighfar. Beneran. Yang ruwet-ruwet nih hidupnya, pikirannya
Banyakin istighfar. Nah, kemarin saya ada pasien datang ke rumah. Dia orang terkenal, pasti kalian tahu. Anak muda yang namanya cukup terkenal, dia seorang influencer dan motivator yang sangat bagus, sampai kemarin kerjasama sama 3 menteri. Dia itu stres, depresi di puncak karirnya. Syukurnya bukan lulusan UI dia, tapi sering ngasih kuliah di UI. Dia itu mau bunuh diri, tinggal di apartemen tuh, kalau lihat jendela udah hampir aja loncat. Akhirnya mamanya konsultasi, terus saya minta ketemu. Dia minta ketemu, dia belum. Ternyata dia maaf, imannya kosong. Dia pernah nyoba beberapa agama, ngakunya Islam. Di puncak karir terkenal kayak gitu, dia depresi. Berobat ke psikolog, psikiater, cuma dikasih obat penenang, nggak menyembuhkan, malah bikin error di otaknya. Setiap hari dikasih obat yang bisa merusak jaringan otaknya. Makanya akhirnya solusi jangka pendek ya, saya lakukan apa? Saya lakukan ruqyah dan bekam. Memang banyak jin di dalam tubuhnya. Ketika setelah dibekam dia juga merasa ringan. Solusi jangka panjangnya adalah iman. Banyak zikir, banyak istighfar, banyak baca Al-Quran. Alhamdulillah dia mulai belajar. Saya suruh belajar. Gitu, hati-hati. Ternyata zikir dan istighfar itu bisa menenangkan hati, betul. Ada di surat Ar-Ra'd ayat 27. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman, hati mereka tenang dengan zikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir mengingat Allah, hati menjadi tenang. Ini pada tinggal di mana ini? Tinggalnya jauh-jauh atau dekat-dekat? Di sini, dekat sini paling. Banyak di apartemen sini. Dari sini ke situ butuh waktu berapa lama? 10 menit kalau baca istighfar dapat berapa? Tapi baca apa? Dengerin apa? Coba kita manfaatkan untuk istighfar, untuk baca la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar, la haula wala quwata illa billah. Pahala semuanya itu. Baca la haula wala quwata illa billah, ditanamkan pohon di surga. Lanjut. Paket gratisnya sudah habis. Sekarang paket hemat. Paket hemat ini ya sesuai dengan kantongnya masing-masing. Yang pertama adalah sedekah. Sedekah ini luar biasa pahalanya. Lanjut dalilnya. Nih, Al-Baqarah 261. Orang kalau sedekah itu ibaratnya nanam 1 butir. Dari butir itu tumbuh 7 bulir. Masing-masing bulir membuahkan 100 butir, 100 biji. Berarti berapa? 700. Allah lipat gandakan lagi. Allah yudha'ifu liman yasha. Ibaratnya antum sedekah 1000, berarti nilainya berapa? 700.000. Masya Allah. Ibaratnya antum itu sedekah 1 juta, berarti berapa? 700 juta. Itu pahala sedekah, luar biasa. Sesuai kemampuan. Kalau bisa setiap hari sedekah terus, rutin. Gimana caranya? Nih, kalau bisa nih saya harapkan di rumah, di kosan, di kamar punya kotak infak. Nyelengi di kotak infak itu maksud infak setiap hari. Kalau sudah penuh baru di store. Jangan di store ke Matahari. Jangan di store ke tempat belanja. Store ke lembaga dakwah, store ke Yayasan Yatim Piatu gitu ya. Itu bisa setiap hari kita kalau ada kotak amal.
Karena kalau ke masjid terus susah, nggak jarang misalnya. Jadi di rumah bikin kotak amal, setuju tidak? Dari apa aja lah dibikin kardus atau apa atau bekas apa itu, bikin kotak amal gitu. Setiap hari nanti sudah banyak setorin, niat infak. Ya caranya begitu. Nah sedekah ini sebenarnya semuanya sedekah. Yang paling gampang sedekah itu apa? Senyum. Lah tapi kotak amal itu kalau disenyumin nambah nggak isinya? Hah? Senyum sedekah, jangan semuanya disenyumin. Ada ketemu ayam senyum, ya kan? Ketemu kambing senyum, nah, bawa ke grogol, ya kan? Baik, sedekah sesuai kemampuannya. Semakin banyak, semakin besar. Ada yang wajib. Kalau tadi yang sunnah, yang wajib namanya apa? Zakat. Bagus bayar zakat di bulan Ramadan biar pahalanya meningkat. Nih yang punya harta sudah mencapai nisab, haul dan nisab. Haul itu adalah kepemilikan setahun. Nisab itu kadar minimal. Kalau emas, nisab emas itu 85 gram, kira-kira ya 85 juta. Kalau perak itu murah, sekitar 10 juta sudah wajib. Dikeluarkan 2,5%. Ini akhwat-akhwat yang punya perhiasan, ya tolong dizakati. Kalau sudah sampai nisabnya. Kawan juga punya simpanan, punya tabungan, ya. Kalau sudah sampai nisab dan sudah haul, keluarkan zakatnya. 2,5%, gitu ya. Gampang kok. Nih, kalau punya uang 4 miliar, zakatnya 100 juta. Kalau 10 miliar 250 juta. Kalau punya uang 100 juta berapa? 2,5 juta. Gitu. Zakat mal. Nah, di bulan Ramadan akhir ada zakat namanya apa? Zakat fitrah itu wajib siapapun, cuma 3 kilo. Nah, khusus zakat fitrah itu bagusnya itu bahan makanan ya, jangan uang. Karena dari itu soal tamrin, satu sok kurma, gandum gitu ya. Sebagai memberi makanan untuk orang miskin. Bagusnya bahan makanan. Berikutnya nih, paket hemat di bulan Ramadan memberi makan orang yang berpuasa. Makan buka. Itu dapat pahala orang yang berpuasa tambah mengurangi pahalanya. Coba dalilnya. Ini dalilnya. Manfaat toroso iman, siapa yang beri makan orang yang berpuasa, karena lahu mislu ajri, dia akan mendapatkan pahalanya min wari annahu la yanqusu min ajrihi syai'a. Najr sa'im syai'a. Tanpa mengurangi pahala orang berpuasa itu sedikit pun. Nah, kalau mau ngasih pahala, mau ngasih buka ini bagusnya orang yang puasanya bagus. Orang yang soleh, orang yang beriman. Jangan asal ngasih di jalan. Takjil on the road. Lah yang dikasih belum tentu muslim. Yang muslim belum tentu puasa kan pernah viral. Takjil on the road yang dikasih megang rokok. Taruh dulu rokok di mulut baru ambil. Gimana cerita? Karena dia menghimpun dana dari orang-orang pula. Ini saya nggak setuju takjil on the road. Karena belum tentu dia muslim. Gitu ya. Lebih baik ngasih ke orang yang bertakwa, orang beriman, orang yang soleh. Insya Allah ini soleh-solehah semua nih. Soleh-soleh atau hampir soleh? Agak soleh. Nah, yang keempat, saya masukkan pakai hemat itu iktikaf. Karena kadang iktikaf itu pakai biaya. Ya dulu, zaman dulu kalau iktikaf itu daftar dan bayar. Sekarang alhamdulillah masjid-masjid sudah menyediakan berbuka dan sahur gratis. Ini iktikaf yang full 10 hari. Apa tujuan iktikaf? Supaya dapat Lailatul Qadar.
malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Bayangin, nanti tandain ya, malam 21, 23, 25, 27, 29. Yang paling sering turun itu antara 21 dan 27. Yang paling sering lagi malam 27. Makanya kalau di sana di Mekah itu Masya Allah malam 27, waduh manusia penuh sekitar 3 juta itu. Di sekitar masjid itu 2 kilo lebih ke sana itu manusia semua jalan itu. Nah tiba-tiba ada helikopter turun di masjid malam 27. Karena orang Mekah itu pada ke masjid. Helikopter turun, siapa ternyata? Raja Salman ikut iktikaf. Dia punya ruang VIP di masjid bagian atas. Karena kita rakyat biasa ya di bawah sana. Enak sekali Raja Salman. Turun langsung iktikaf. Ini kalau itikaf ibadah, jangan bawa kasur. Bangun-bangun dibangunin sahur. Ini pindah tidur aja. Apa itikaf? Sholat, baca Quran, ya, berzikir, berpikir, istighfar. Kalau ngantuk tidur ulang lagi. Begitu. Baik. Ini kita persingkat, sudah selesai paket hemat. Nah, silakan nanti sesuai pahalanya dengan pengorbanannya. Berikutnya paket spesial. Apa itu paket spesial? Lanjut. Ini dia Masya Allah. Tahun ini saya pengen berangkat belum kesampaian. Dan teman-teman pada berangkat alhamdulillah. Ada yang sudah berangkat dan menjelang tanggal 10 nanti. Karena itikaf di sana nikmat banget Masya Allah. Benar-benar. Apalagi di Masjidil Haram. Nih antum salat di musola ini sudah berapa kali? Pernah belum? 100.000 kali di sini? Belum ya? Di Masjidil Haram itu salat sekali di sana sama dengan salat di masjid lain itu 100.000 kali. Nilainya, kalau di Madinah 1000 kali, di Masjidil Aqsa 100 kali. Nah, umrah di bulan Ramadan apa utamanya? Lanjut dalilnya. Nih. Fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan mabrurah. Umrah di bulan Ramadan itu pahalanya itu sama dengan naik haji bersamaku kata Rasulullah. Semoga Allah mudahkan ya, kalau punya tabungan pakai umrah ya. Tahun depan kalau bukan tahun sekarang insyaallah. Ya. Tabung. Di HP mahal-mahal ntar dulu. Lebih baik untuk umrah, apalagi di bulan Ramadan itikaf sekalian, Masya Allah. Kalau mau backpacker saya ajarin. Yang akhwat kalau saya menyarankan yang akhwat pakai mahram ya. Walaupun sekarang travel itu banyak yang membolehkan dan ngasih surat mahram, tapi menurut saya syariat jangan diakal-akalin. Lebih baik yang akhwat perginya pakai mahram, itu yang lebih selamat. Yang ikhwan, apakah harus nyari mahram dulu? Enggak. Semoga Allah mudahkan karena pahalanya besar sekali. Sudah naik haji bersama Rasul pulang. Haji itu besar pahalanya. Baik, tadi yang milih super spesial saya apa tadi? Coba super spesialnya. Apa ini kira-kira super spesial? Oh, super spesial adalah jihad di jalan Allah. Begini ya. Kenapa dibilang super spesial? Karena tidak semua bisa. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah dulu. Nah, kuis lagi. Terjadi perang Badar. Mendapat kemenangan yang besar. Itu di bulan Ramadan. Tahun berapa? Coba Ikhwan, jawab. Dilarang browsing. Perang Badar terjadi di tahun berapa? Udah pernah baca sejarah Islam belum nih? Sejarah Rasulullah. Ikhwan, perang Badar di tahun berapa Hijriah? Akhwat, perang Badar terjadi di tahun berapa Hijriah? Ayo jawab.
Angkat tangan, jawab. Dua Hijriah, betul. Siapa yang maju, silakan. Masih ada. Silakan. Alhamdulillah, inilah materi kita yang kita sampaikan pada sore ini. Semoga bisa diambil manfaat dan menambah semangat ya, terutama tentang kualitas puasa tadi. Ya, harus puasa yang sebaik-baiknya supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada yang bertanya ya? Baik, terima kasih banyak Ustaz Zaini Yusuf atas materinya. Menarik ya, tadi ada paket hemat, paket gratis ya bahkan, paket spesial, dan tadi yang paling terakhir tuh paket super spesial. Ya, kemudian mungkin di sini udah ada yang penasaran gitu ya. Jadi pemaparan tadi udah gak tahan gitu, mau nanya. Nah, di sini kami mempersilakan yang mungkin satu orang penanya dari Ikhwan maupun Akhwat. Oh ya, enggak. Oh. Karena ingin mengambil hikmahnya, apa karena misalnya untuk kesehatan atau karena untuk mengurangi pengeluaran gitu. Nah, itu apakah bisa mengurangi pahala puasa? Gini, mengenai niat puasa, ada yang niat puasa untuk diet, ada yang supaya ngirit tadi ada. Dan niat puasa itu orang itu ya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dalilnya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka yang benar puasa itu adalah niatnya karena Allah mengharapkan pahala dan ridho dari Allah. Misalnya puasa Ramadan, ya karena Allah, karena wajib. Misalnya puasa sunnah Senin Kamis karena Allah. Kalau bisa nanti setelah Ramadan kan bulan Syawal ada puasa 6 hari bulan Syawal karena Allah. Kalau karena Allah, kemudian dia mendapatkan efek-efek tadi, itu adalah bonus. Dengan puasa dia menjadi lebih sehat. Dengan puasa dia menjadi lebih hemat. Dengan puasa tubuhnya terjaga. Ya. Ini bulan puasa berat badannya nambah apa tambah melar ini? Apa tambah langsing ini? Siang sih nggak makan tapi malam gerus aja. Tahu gerus nggak? Ngunyah terus. Nah jadi orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Ada puasa itu namanya kalau bahasa Arab shaum mutaqati, puasa yang berapa jam nanti tambah berapa jam lagi. Nah, kalau itu puasa ya dapat aja, dia nggak dapat pahala tentunya karena tidak karena Allah dan tidak sesuai cara Allah. Untuk mendapat kesehatan saja. Puasa apa namanya yang cuma minum aja nggak makan selama 14 jam. Kalau bahasa Arabnya shaum mutaqati. Nah, jadi sesuai dengan niatnya ya. Jadi kita niatkan puasa karena Allah. Nah, niat apakah harus dilafadzkan atau tidak? Kan ada yang ngajarin dulu nawaitu sama wadin natifat nggak perlu dilafadzkan. Cukup di dalam hati. Apakah sebulan penuh kita niatkan sekali atau setiap malam? Boleh setiap malam, boleh juga kita niatkan sebulan penuh kita langsung puasa niat. Insyaallah bulan Ramadan saya puasa sebulan. Jadi begitu mengenai niat. Jadi niatnya harus karena Allah, mencari pahala dan ridho dari Allah. Adapun keutamaan yang lain tadi adalah
bonus saja sifatnya. Kalau diniatkan hanya untuk itu, dia nggak dapat pahala dari Allah. Wallahu a'lam. Berapa menit lagi? Masih ada? Baik, terima kasih. Hanya sebentar lagi maghrib, insya Allah. Jangan lupa kita gunakan waktu sebaik-baiknya untuk berdoa. Nanti juga ketika berbuka kita berdoa, insya Allah. Kita berdoa semoga Allah terima puasa kita hari ini, insya Allah. Dan semua kebaikan kita dilipat gandakan pahalanya, termasuk kita duduk dalam majelis ilmu sore ini, ya. Semoga ini menjadi berkah untuk kita semuanya. Allah tambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, dan menjadi bukti bahwa kita memang sudah berusaha untuk menuntut ilmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana sirf 'anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna wa'fu 'anna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana taqabbal minna siyamana wa salatana wa qiyamana wa khushu'ana wa tadarru'ana wa tammim taqsirana ya Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustaz Jalil Yusuf atas pemaparannya ya. Harapannya mungkin kita yang mendengar pemaparan dari beliau ini nggak puas ya, dan justru malah makin semangat buat memperbaiki puasa dan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan. Oke, agenda selanjutnya mungkin agenda yang ditunggu-tunggu ya, karena beberapa menit lagi kita akan buka sedikit penjelasan mengenai teknisnya. Nanti untuk yang akhwat silakan berbuka di selasar bagian kanan ya, dan kemudian untuk yang ikhwan di bagian kiri. Untuk konsumnya akan dibagikan oleh panitia.